Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita ketemu lagi pada perkuliahan riset operasional pekan ke-10. Nah, pada pekan 10 ini kita akan membahas mengenai konsep dummy pada metode penugasan ya. Nah, apa itu konsep dummy? Nah, dummy ini diperlukan untuk menyeimbangkan antara pemberi dan penerima tugas. Pada pertemuan ke-9 kemarin, kita sudah mempelajari uh, beberapa soal metode penugasan ya dengan objektif minimasi atau dengan objektif maksimasi. Nah, pada soal-soal tersebut, kebetulan saja pemberi tugas dan penerima tugasnya itu sama-sama seimbang. Jadi ada 4 penerima tugas, ada 4 pemberi tugas. Nah, tetapi pada dunia bisnis yang nyata, terkadang terdapat ketimpangan antara pemberi dan penerima tugas. Nah, bagaimana jika pemberi tugasnya hanya ada 4, sementara penerima tugasnya ada 5? Atau misalnya pemberi tugasnya ada 7, sementara penerima tugasnya hanya 4 misalnya. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara penerima dan pemberi tugas tersebut? Karena kan metode penugasan hanya bisa dilakukan saat penerima tugas dan pemberi tugasnya seimbang. Nah, untuk menyeimbangkan maka diperlukan konsep dummy. Nah, dummy ini sebuah pemberi tugas atau penerima tugas yang istilahnya kosong, gitu ya. Kosong dummy untuk menyeimbangkan antara penerima dan pemberi tugas agar metode penugasan ini bisa dilakukan. Nah, tentu saja karena kosong, berisi tabel-tabel kosong, pemberi tugas atau penerima tugas yang kosong, nah maka jika terdapat penugasan yang terisi pada tabel dummy, maka diasumsikan tabel tersebut adalah nilainya adalah kosong. Nah, seperti apa? Yuk, kita lihat di sini. Oke, penugasan dengan dummy. Masalah penugasan berkaitan erat dengan sejumlah sumber daya yang produktif untuk sejumlah tugas antara assignment dan assignee. Pada objektif minimasi, jadi nanti sambil mendengarkan videonya, melihat videonya, Anda juga melihat slide ya. Jadi Anda mendengar juga dengan membaca supaya pembelajarannya bisa lebih komprehensif. Jangan hanya mendengarkan saja. Karena Anda juga harus aktif melihat materinya ya supaya Anda lebih mudah untuk mencerna materinya ya. Nah, pada objektif minimasi jika pada objektif minimasi maka tabel dummy dilambangkan dengan angka 0 ya. Nah, angka 0 ini bisa ditambahkan pada tabel penerima tugas atau pada tabel pemberi tugas. Harus diisi dengan angka 0. Sementara pada objektif maksimasi, tabel dummy dilambangkan dengan angka 1. Nah, apa bedanya Pak? Nah, nanti akan ada contoh soalnya, nanti akan terlihat kenapa harus diisi angka 0, kenapa harus diisi dengan angka 1. Oke? Next, asumsinya. Apabila penerima tugas mendapatkan pekerjaan dummy, berarti diasumsikan bahwa penerima tugas tersebut menganggur. Nah, artinya apa? Karena dummy ini adalah asumsinya adalah kosong, maka jika penerima tugas menerima pekerjaan dummy, maka karena tugasnya adalah 0, maka penerima tugas tersebut diasumsikan menganggur karena mendapat pekerjaan yang zero, dummy. Nah, asumsi yang kedua, apabila tugas tersebut diberikan kepada dummy,
Nah, artinya tugas tersebut lebih banyak daripada penerima tugasnya ya. Sehingga jika terdapat sebuah tugas yang diberikan kepada dummy, diasumsikan bahwa tenaga kerjanya kurang, penerima tugasnya kurang, sehingga harus ditambahkan tabel dummy. Dan apabila ada sebuah tugas yang diberikan kepada dummy, artinya pekerjaan tersebut tidak ada yang mengerjakan. Nah, kalau yang atas, kalau yang asumsi pertama, penerima tugas mendapatkan pekerjaan dummy, artinya penerima tugasnya lebih banyak daripada tugas-tugas yang tersedia. Sehingga kalau ada penerima tugas atau karyawan yang mendapatkan pekerjaan dummy, artinya karyawan tersebut menganggur. Nah, kalau yang asumsi kedua, diasumsikan bahwa pekerjaannya yang lebih banyak, tenaga kerjanya sedikit, karyawannya sedikit. Artinya jika terdapat tugas yang diberikan kepada dummy, maka pekerjaan tersebut tidak ada yang mengerjakan karena keterbatasan tenaga kerja. Nah, itu ya asumsinya ya. Oke, next. Ini adalah soal latihan yang pertama. Nah, saya yakin Anda kalau secara normal, ini sudah bisa Anda kerjakan dengan metode penugasan. Nah, tetapi di sini Anda bisa lihat bahwa terdapat 5 karyawan, anggaplah 5 karyawan gitu ya, dan 4 tugas. Ada 4 ada tugas dan ada 5 karyawan. Nah, di sini kan nggak seimbang nih. 4 lawan 5. Nah, bagaimana cara menyeimbangkannya? Maka yang harus diberikan tabel dummy kira-kira yang mana nih? Pekerjaannya atau karyawannya supaya seimbang. Benar. Yang harus ditambahkan adalah pekerjaannya supaya 5 lawan 5. Oke, kita baca dulu ya soalnya. Anda adalah pelatih tim balap sepeda yang sedang menyusun urutan pergantian dalam sebuah lomba tim yang Anda kelola. Lomba akan melintasi sebuah gunung dan masing-masing pembalap Anda memiliki catatan waktu terbaik di masing-masing kategori balapan. Anda memiliki 5 pembalap, tetapi hanya ada 4 kategori yang akan dilakukan pada lomba ini. Tugas Anda adalah memilih pembalap berdasarkan catatan waktu terbaik. Nah, di sini adalah catatan terbaik dari Anton. Dan ini adalah catatan terbaik dari Taufik, dari Wima, dari Iman, dan dari Sony. Sementara ini adalah 4 kategori penugasannya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama kali, tadi sesuai kita bahas, adalah menambah tabel dummy agar jumlah tugas dan jumlah penerimanya itu seimbang. Oke, next. Nah, agar seimbang, tabel dummy harus ditambahkan kepada penugasannya. Supaya 5 lawan 5 tadi ya. Nah, artinya dummy akan ada di sini. Nah, nilainya 0. Artinya menggunakan objektif minimasi. Loh, kenapa kok minimasi? Nah, tadi kan soalnya adalah balapan ya. Balapan kira-kira yang diperlukan untuk memenangkan lomba, catatan nilai yang diperlukan adalah catatan nilai terkecil, tercepat, atau nilai catatan yang terbesar, terlama. Untuk menangin lomba loh ini. Nah, untuk menangkan lomba, maka objektifnya adalah catatan waktu yang tercepat. Artinya objektif minimasi.
Nah, ini ya. Soal 1 membutuhkan atlet yang memiliki waktu tercepat atau waktu yang paling minimal, sehingga objektifnya adalah minimasi. Angka pada tabel dummy pada minimasi dilambangkan dengan nilai 0. Jumlah tugas adalah 4 dan jumlah personil adalah 5. Tabel dummy ditambahkan pada kolom tugas untuk menyeimbangkan jumlah personil dan jumlah tugasnya. Setelah tabel dummy ini ditambahkan, baru Anda bisa menyelesaikan penugasan ini dengan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, karena seimbang. Oke, bagaimana caranya? Yuk kita pelajari. Oke, kita akan beralih ke Word setelah ini. Saya stop presentasinya dan beralih menggunakan file Word. Oke, kelihatan ya. Nah, ini untuk soalnya tadi. Di sini sudah dilengkapi dengan dummy untuk menyeimbangkan pemberi tugas dan penerima tugas. Nah, untuk karena kita mulai saja dengan algoritma yang pertama, di sini dengan operasi pengurangannya dikurang karena dengan menggunakan objektif minimasi ya, maka harus dikurang dengan angka yang terkecil pada setiap kolom. Trek landai 14, trek menanjak 16, trek berliku 19, dan trek menurun adalah 16. Daminya gimana? Daminya jangan disentuh dulu. Daminya tidak disentuh sampai akhir algoritma. Karena konsep zero tadi itu ya. Dummy ini hanya berguna pada di akhir proses. Oke. Lalu setelah dilakukan operasi pengurangan, dapatlah dengan hasil seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah dengan operasi garis. Kita akan tarik garis menurun dan garis mendatar. Pertama yang akan dilakukan adalah dengan menarik garis menurun. Garis menurun kita bisa lihat di sini, yang paling banyak nolnya adalah miliknya Sony. Maka garis menurun nanti akan ditaruh di sini ya. Karena Sony memiliki 2 angka 0. Sementara yang lainnya di Iman atau di Taufik ini hanya memiliki 1 angka 0. Oke. Lalu garis mendatarnya akan kita tarik di trek landai 1 karena ada angka 0-nya. Trek menanjak 2 karena ada angka 0-nya. Untuk trek berliku dan trek menurun karena tidak ada angka 0, maka tidak ditarik garis. Oke, setelah ditarik garis hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, untuk trek berliku dan trek menurun, karena tidak memiliki angka 0, maka harus dikurang sekali lagi untuk mendapatkan nilai 0-nya. Dikurang dengan angka terkecil dari 2 kolom ini. Angka terkecil yang mana? Yang 1. Maka akan dikurang 1 di sini ya. Lalu, setelah dikurang, hasilnya akan jadi seperti ini. Trek berliku sudah memiliki angka 0. Maka akan ditarik garis. Sementara yang trek menurun belum. Maka operasi pengurangan akan dilakukan sekali lagi sampai mendapatkan nilai 0. Dikurangi dengan angka yang terkecil, angka 1. Nah, waktu dikurangi angka 1, maka akan dapat nilai 0-nya di kolomnya Taufik di sini ya nanti ya. Maka di sini juga pada trek menurun, pada akhirnya akan ditarik garis mendatar pula karena sudah ketemu nilai 0-nya. Oke. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, setelah garisnya sudah didapatkan semua, ini saya hapus dulu saja. Maka akan memilih penugasan yang paling terbaik. Nah, memilih penugasan yang paling baik, kita harus memperhatikan dulu jumlah 0 yang ada pada setiap
kolom dan setiap baris. Oke, nah di baris yang trek landai ini hanya memiliki satu, trek penanjak hanya memiliki satu, trek berliku hanya memiliki dua, trek menurun memiliki dua. Kolomnya Sony memiliki 2. Iman memiliki 2. Wima tidak ada. Pak, daminya kan ada 0. Nah, dami tidak disentuh. Karena hanya akan berguna pada proses akhir. Sekarang kan masih di tengah proses algoritma ya. Nah, Taufik ada 2. Sementara Anton tidak ada. Oke. Untuk menugaskan personil pada tugas yang tersedia, yang perlu Anda perhatikan adalah Anda harus mengutamakan kolom atau baris yang hanya memiliki satu nilai 0 terlebih dahulu. Yang nilai kedua bisa dikesampingkan. Kenapa? Ya karena kalau nilai pada barisnya hanya ada satu misalnya, seperti di trek landai ini dan di trek landai ini kan cuma ada satu ya, maka ini harus ada didahulukan daripada yang kolom atau baris yang memiliki 2 atau lebih nilai nolnya. Karena kenapa kok satu? Ya karena satu ini tidak ada gantinya. Sementara kalau nilainya ada nolnya ada 2 atau 3, berarti memiliki opsi alternatif. Maka kalau yang nilai yang nolnya hanya ada satu pada baris atau kolom itu harus didahulukan karena tidak memiliki opsi alternatif. Oke, berarti yang harus didahulukan adalah kita akan melihatnya secara mendatar saja ya. Kenapa kok mendatar? Karena jumlah tugas itu lebih sedikit daripada jumlah penerima tugasnya. Akan lebih mudah, akan lebih simpel jika melakukannya secara mendatar. Oke, kita lihat trek landai. Hanya ada satu di Taufik, maka Taufik akan menerima pekerjaan bertugas pada trek landai. Lalu trek menanjak. Trek menanjak hanya ada satu pada Iman. Oke, berarti trek menanjak akan diserahkan kepada Iman. Nah, trek berliku di sini ada 2. Oke, kita skip dulu. Sementara trek menurun di sini hanya ada 2. Nah, bagaimana cara memilihnya? Pertama-tama Anda harus perhatikan dulu penugasan yang telah dilakukan. Di sini sudah dilakukan pada Taufik dan pada Iman. Nah, untuk trek berliku, kita lihat meskipun sudah memiliki nilai 2, nilai 2 0, tapi pada kenyataannya penugasan hanya bisa dilakukan kepada Sony. Kenapa kok Iman nggak bisa? Ini kan nolnya ada pada kolomnya Iman dan pada kolomnya Sony ya. Berarti trek berliku bisa diserahkan pada Iman atau Sony. Nah, tetapi Iman sudah ditugaskan kepada trek menanjak yang di sini. Artinya Iman sudah tidak bisa melakukan pekerjaan, nggak bisa melakukan double job gitu ya. Cuman ada satu tugas untuk satu orang. Maka di trek berliku Iman sudah tidak bisa ditugaskan di sini karena sudah ditugaskan ke trek menanjak. Artinya trek berliku hanya bisa dipasangkan di Sony. Begitu pula dengan trek menurun. Trek menurun dengan catatan waktu yang paling baik ada di Taufik dan ada di Sony. Nah, tetapi di Taufik ini sudah tidak bisa ditugaskan ke trek menurun karena Taufik sudah bekerja atau ditugasi pada trek landai. Nah, oke, berarti trek berliku dan trek menurun mau nggak mau harus diassign ke Sony. Nah, berlaku juga untuk Sony. Sony, Anda harus memilih mau ditugaskan ke trek berliku atau di trek menurun.
Karena di sini kan catatan terbaiknya Sony ada di dua track tersebut ya. Nah, mana yang paling baik untuk catatan timnya? Nah, oke. Sementara, oke, kita skip dulu ya untuk Sony karena Sony ini memiliki dua angka nilai 0 di sini. Kita akan lihat yang belum menerima tugas. Yang belum menerima tugas adalah Wima dan Anton. Oke. Di sini, di bawah sini ya. Nah, ini yang agak tricky, yang agak rumit. Anda harus memilih berdasarkan trial and error. Nah, di sini jika pada yang pertama, asumsi yang pertama, jika Sony ditempatkan pada track berliku, misalnya di sini ya. Misalnya di sini. Misal loh ini. Maka track menurun akan diberikan kepada Anton atau Wima yang belum menerima tugasnya kan. Nah, kita lihat asumsinya. Jika Sony ditempatkan pada track berliku, maka Anton plus 4 dan Wima catatan waktunya adalah plus 2. Di sini ya, berdasarkan sini ya. Wima plus 2, Anton plus 4. Nah, berarti secara catatan waktu yang paling rendah, karena ini objektif minimasi ya, berarti akan diserahkan ke Wima kan, untuk track menurunnya. Sementara Anton akan tidak mendapatkan pekerjaan atau ditaruh pada dummy. Nah, kita lihat. Kita lihat kecepatan waktu dalam timnya. Jika Sony ditempatkan pada track berliku, maka track menurun akan diberikan ke Anton atau ke Wima. Plus 4 atau plus 2. Kita memilih yang Wima tadi ya. Plus 2. Nah, jika dijumlahkan catatan waktunya, Taufik 0 ditambah Wima plus 2, Iman plus 0, 0, Sony 0, maka kecepatan timnya adalah plus 2. 2 detik lebih lambat. Nah, tetapi kita lihat opsi satunya. Sony kan bisa ditempatkan pada track berliku dan track menurun kan. Nah, kalau ditempatkan pada track menurun, kita akan lihat apakah hasilnya lebih buruk atau lebih baik. Oke. Misalnya, Sony akan ditempatkan pada track menurun. Nah, artinya track berliku akan diserahkan pada Anton atau Wima. Nah, di sini kira-kira yang terpilih yang mana? Anton plus 1, Wima plus 4. Karena objektif minimasi, yang Anton akan terpilih. Karena memiliki catatan waktu yang lebih singkat, 1 detik dibandingkan dengan 4 detik. Dan Wima akan tidak mendapatkan pekerjaan dan ditaruh pada tabel dummy. Nah, sekarang kita lihat pada asumsi yang kedua yang di sini ya. Jika Sony ditempatkan pada track menurun, maka track berliku akan diberikan kepada Anton plus 1 atau pada Wima yang plus 4. Maka kita akan memilih yang Anton ya dengan catatan waktu yang lebih singkat. Dan jika dijumlahkan, di sini Anton plus 1, Taufik 0, Iman 0, Sony 0, maka timnya hanya ternyata dibandingkan dengan asumsi yang pertama, asumsi yang kedua ini memiliki kecepatan yang lebih baik, yang lebih singkat. Hanya plus 1. Sementara yang asumsi yang pertama adalah plus 2 detik. Yang asumsi kedua plus 1 detik. Nah, kira-kira yang mana nih yang akan dipilih? Tentu saja karena objektifnya adalah yang minimasi akan dipilih yang terkecil. Maka asumsi kedua
yang akan terpilih. Artinya, Sony akan ditempatkan pada trek menurun. Sementara Anton akan ditempatkan pada trek berliku dan Wima tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, gimana? Agak rumit sih. Agak tricky. Tapi saya yakin lah Anda bisa memahami ini dengan baik. Kalau langkah yang agak tricky, yang agak rumit ini hanya jika terdapat tabel dummy ya. Kalau misalnya jumlahnya seimbang, penerima sama pemberi tugasnya itu seimbang, langkah tricky seperti ini tidak akan terjadi. Tetapi karena terdapat tabel dummy, maka intuisi atau kemampuan Anda berpikir secara logis ini diperlukan. Sehingga terdapat asumsi-asumsi seperti ini. Trial error namanya. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Oke, saya hentikan dulu. Dan saya share lagi yang PowerPoint-nya. Nah, tadi sampai di sini ya. Oke, bentar. Oke, tadi sampai di sini. Nah, lalu untuk jawabannya adalah di sini. Nah, dengan menggunakan software namanya POM4 QM. QM itu Qualitative Methods, POM4 QM Windows. Sebenarnya hasil perhitungan dari metode-metode yang sudah kita pelajari sebenarnya bisa lebih mudah jika menggunakan software. Nah, tetapi untuk yang software ini mungkin pada kelas kita tidak kita gunakan karena terlalu mudah. Ya, kalau ada yang sulit, ngapain yang mudah gitu ya? Enggak. Nah, tapi tujuan dari riset operasional ini adalah Anda memahami mekanisme perhitungan, mekanisme dari perhitungan setiap metode agar Anda bisa memberikan keputusan yang terbaik. Kalau Anda menggunakan software, memang hasilnya akan mudah dengan cepat bisa dilakukan. Tapi kan Anda tidak mengetahui bagaimana. Kalau Anda terbiasa menggunakan software, maka Anda akan lemah nanti akan dalam menjelaskannya bagaimana cara proses perhitungannya untuk mendapatkan hasil seperti ini misalnya. Nah, kalau kita hitung secara manual seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Anda akan mengetahui, oh ternyata dalam prosesnya begini, hasilnya begini. Nah, software ini sifatnya hanya bantuan saja. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus memahami proses perhitungannya terlebih dahulu. Nah, dalam softwarenya ternyata hasilnya juga didapatkan seperti ini tadi ya. Nah, nanti file Word-nya juga akan saya bagikan. Jadi nanti Anda akan bisa mencocokkan. Nah, dan kalau jawaban Anda sudah sesuai dengan hasil yang ada di software, berarti jawaban Anda sudah benar. Kan gitu. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, next soal selanjutnya. Nah, ini ada soal latihan yang selanjutnya. Kalau kita baca soalnya dulu deh. Dalam perjalanan menuju Amsterdam, kapal layar Thousand Sunny mengalami kerusakan karena didera hujan deras di tengah Samudra Hindia. Para awak kapal harus mereparasinya supaya mereka dapat melanjutkan perjalanan. Kerusakan berada di 5 titik. Berdasarkan kemampuan terbaik dalam reparasi
yang tersaji pada tabel di bawah ini, buatlah penugasan bagi para awak kapal. Nah, tugasnya ada di sini, 5 titik ya. Ada di dek utama, lunas kapal, buritan kapal, layar, dan sistem kemudi. Sementara penerima tugasnya atau karyawannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, karyawannya ada 6, sementara tugasnya ada 5. Nah, kalau Anda familiar dengan nama-nama yang ada di sini, nama-nama karyawan yang ada di sini, ya berarti kita membaca Kita membaca buku yang sama berarti ya. Nah, oke. Maka yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal ini adalah memberikan tabel dummy. Tabel dummy-nya di mana? Pada pekerjaan, pada deret, atau pada karyawan. Salah. Atau pada karyawan yang menurun. Oke. Karyawannya 6, pekerjaannya 5. Berarti tabel dummy akan kita tambah di deret sini ya, di sebelah di pekerjaannya. Oke. Next. Nah, di sini dummy sudah ditambahkan. Oh iya, ke slide sebelumnya dulu. Kira-kira ini menggunakan objektif apa nih? Maksimasi atau minimasi? Di sini kata kuncinya sudah saya berikan garis bawah adalah kemampuan terbaik. Kalau kemampuan terbaik, kalau di sini adalah nilainya ya, 15, 12, 10, 8, 10, ini adalah nilai. Kira-kira nilai terbaiknya yang memiliki nilai yang paling kecil atau yang paling besar? Kemampuan terbaik. Oke, benar. Adalah yang nilainya paling besar. Yang mendekati yang paling tinggi lah ya. Yang mendekati, kalau misalnya dalam nilai yang mendekati nilai 100 atau nilai berapa lah, yang paling tinggi gitu ya. Oke. Objektifnya adalah maksimasi. Next. Maka di sini dummy-nya terisi dengan angka 1. Bukan 0 ya. Kalau 0 kan minimasi. Kalau maksimasi kita isikan dengan angka 1. Oke, soal nomor 2 membutuhkan kemampuan terbaik. Kemampuan yang paling besar untuk memperbaiki kapal sehingga objektifnya adalah maksimasi. Angka pada tabel dummy maksimasi adalah 1. Jumlah tugas ada 5 dan jumlah personil adalah 6. Tabel dummy ditambahkan pada baris tugas untuk menyeimbangkan jumlah personil dan jumlah tugas. Oke. Nah, kita akan pindah ke Word setelah ini. Oke, saya buka dulu filenya. Oke, ini saya stop screen. Kita akan pindah. Oh, ini. Oke, ini soalnya tadi ya. Nah, ini ada soalnya tadi. Dengan tabel dummy yang tersedia. Algoritma yang pertama dilakukan adalah operasi pengurangan. Karena objektifnya maksimasi, maka pengurangan akan dilakukan dengan nilai yang paling besar. Di deretnya Luffy ini adalah 15, angka yang paling besar. Di deretnya Zoro adalah 15, yang paling besar. Di deretnya Nami ada 12, yang paling besar. Di deretnya Sanji ada 16, yang paling besar. Di deretnya Usopp ada 17, yang paling besar. Dan di deretnya Chopper ada 18. Oke. Setelah dilakukan pengurangan, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ada angka minus ya. Oke, di sini ada 0, 0, 0, 0, dan 0, 0, 0. Oke. Lalu yang dilakukan selanjutnya adalah menarik operasi
garis menurun dan garis mendatar. Oke, garis menurunnya terlebih dahulu. Mana yang paling banyak angka nolnya? Di dek utama ada 3 angka nol. Lunas kapal tidak ada. Buritan kapal tidak ada. Layar 2. Sistem kemudi tidak ada. Oke, berarti garis menurun ada pada dek utama. Berarti kalau kita tarik garis di sini nanti ya. Nah, oke. Lalu selanjutnya kita akan tarik garis mendatar. Kita lihat deretnya. Deret Luffy di sini tidak ada angka 0. Kalau Pak ini kan ada Luffy. Nah, ini kan sudah ditarik garis. Artinya sudah tidak bisa dihitung kalau mau menggunakan atau kalau mau menggunakan menarik garis mendatar. Oke, berarti di sini tidak ada Luffy. Zoro ada angka, berarti ada angka 0-nya. Berarti akan kita tarik garis 1 mendatar di sini. Nami tidak ada, Sanji ada, tarik garis kedua, dan Chopper ada. Tarik garis ketiganya di sini. Oke. Berarti untuk Usopp, Nami, dan Luffy belum mendapatkan nilai 0 untuk deretnya ya. Maka akan jadi seperti ini. Nah, lalu seperti biasanya yang belum mendapat nilai 0 akan kita kurangi. Karena ini objektif maksimasi, maka nilai pengurangnya adalah nilai yang paling besar. Pak, kok plus 3, Pak? Di sini kan ada plus 7, ada plus 6, ada yang plus 5, plus 4. Yang lebih besar daripada minus, ada kok minus 3 ya? Kenapa kok nggak minus 5, minus 7, minus 4 gitu ya? Nah, dalam angka minus, angka yang paling besar adalah angka yang mendekati nilai 0. Nah, hati-hati ya. Nanti yang dijadikan pengurang minus 7 lagi yang paling besar. Nah, yang paling mendekati nilai 0 dalam angka minus itu adalah nilai yang paling besar. Karena itu dikurang dengan minus 3 yang paling besar di sini ya. Oke, setelah dilakukan pengurangan, maka dapatlah nilai 0 di sini di Luffy, nilai 0 di Nami, dan nilai 0 di Usopp. Maka setiap deret sudah memiliki garis mendatarnya masing-masing. Karena sudah memiliki garis mendatarnya masing-masing, maka selanjutnya adalah memilih. Nah, dapatlah hasilnya seperti ini. Loh, Pak, gimana, Pak? Oke, kita hapus dulu. Supaya bagaimana cara prosesnya? Kok dapat hasilnya seperti itu tadi ya? Oke. Seperti yang kita lakukan pada soal pertama tadi, kita harus memperhatikan nilai nolnya terlebih dahulu pada setiap kolom dan setiap baris, setiap deret. Di kolomnya dek utama, di sini ada 3. Lunas kapal ada 2. Buritan kapal ada 2. Layar ada 2. Sistem kemudi hanya ada 1. Oke, berarti sistem kemudinya akan kita utamakan. Lalu kita lihat lagi untuk yang mendatar. Luffy ada 2. Zoro ada 1. Nami ada 2. Sanji ada 1. Usopp ada 2. Dan Chopper ada 2. Nah, berarti Zoro yang harus kita utamakan. Nah, tapi kita harus memilih dulu, kita mau mengerjakannya secara mendatar atau menurun. Nah, karena yang jumlahnya yang paling kecil adalah pekerjaannya yang di sini ya, maka kita akan kerjakan secara menurun. Nah, supaya lebih simpel. Oke, kita lihat. Dek utama ada 3, skip. 3 angka 0. Lunas kapal ada 2, skip. Buritan kapal ada 2, skip. Layar ada 2, skip. Sistem kemudi hanya ada 1. Oke, berarti di sini kita pasangkan karena tidak ada hanya ada angka 1,
tidak memiliki alternatif yang lain, maka sistem kemudi, reparasi sistem kemudi akan diberikan kepada NAMI. Oke, di sini NAMI memiliki 2 angka 0. Karena NAMI sudah disediakan, sudah dipekerjakan pada sistem kemudi, maka di deck utama NAMI sudah tidak bisa diassign ke sini. Oke. Lalu selanjutnya, layar ada 2, buritan kapal ada 2, lunas kapal ada 2. Sementara deck utama meskipun di sini ada 3 ya, tetapi di sini juga NAMI sudah tidak dihitung, maka deck utama hanya ada 2 pula. Nah, mana yang sama-sama 2 nih? Mana yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah yang masih ingat logika northwest corner? Nah, dimulai dari yang sudut kanan atas. Artinya dimulai dari deck utamanya terlebih dahulu. Nah, deck utama northwest corner logikanya juga bisa berlaku di sini. Oke, berarti kita lihat pada yang kita akan mengerjakan dulu yang deck utama. Deck utama ada 2, ada Luffy dan ada Usopp. Nah, kalau kita serahkan kepada Luffy, misalnya, nah maka Luffy sudah tidak bisa dipekerjakan pada Usopp sudah tidak bisa dipekerjakan pada deck utama karena deck utama sudah diserahkan kepada Luffy. Nah, artinya pada Usopp di sini hanya bisa mengerjakan buritan kapal. Dan di buritan kapal di sini juga buritan kapal diserahkan kepada Usopp, dan sementara buritan kapal di sini kan ada 2 ya, bisa diserahkan pada Usopp, bisa diserahkan pada Chopper. Nah, kalau pada Chopper, karena buritan kapal sudah diserahkan kepada Usopp, maka Chopper mengerjakan yang lunas kapal. Nah, oke, sampai di sini dulu. Untuk yang layar masih belum. Deck utama lunas kapal dan buritan kapal. Nah, di sini deck utama ada 2 nilai 0. Lunas kapal ada 2 nilai 0. Buritan kapal ada 2 nilai 0. Nah, artinya memiliki masing-masing pekerjaan, 3 pekerjaan ini ya, memiliki opsi masing-masing, opsi alternatif. Nah, Anda bisa menggunakan kombinasi seperti ini, atau juga bisa menggunakan kombinasi seperti ini. Artinya deck utama bisa diserahkan ke Usopp, Luffy mengerjakan lunas kapal, dan Chopper mengerjakan buritan kapal. Nah, ini alternatif solusinya ya. Bisa solusi 1, bisa solusi 2. Pak, mana yang lebih baik? Dua-duanya sama-sama baik. Karena di sini kan karena 2 opsi ini kan sama-sama dikerjakan dengan karyawan yang memiliki kualitas reparasi yang sama-sama bagusnya. Di sini sudah ada penjelasannya nih. Untuk memilih penugasan Luffy, Usopp, dan Chopper boleh dengan kombinasi apapun, karena tidak berpengaruh terhadap kualitas reparasi kapal. Mereka sama-sama baik dalam spesialisasi tugasnya, tetapi kombinasi yang menurut saya dapat seperti ini. Kalau saya lebih prefer yang kombinasi yang kedua. Pak, kenapa yang pertama? Yang pertama sama-sama bagusnya.
kombinasi 1, kombinasi 2, sama-sama bagusnya. Dan dua kombinasi tersebut sama-sama tidak berpengaruh terhadap penugasan pada layar dan sistem kemudi. Nah, layar kita lihat di sini ini hanya berpengaruh pada Zoro atau Sanji. Sementara sistem kemudi sudah diserahkan kepada Nami. Nah, di deck utama, lunas kapal dan buritan kapal, ini hanya 3 pekerjaan ini hanya berpengaruh pada Luffy, Usopp, dan Chopper. Dan ternyata, nanti Anda bisa lihat slide-nya ya, saya juga ngecek dengan menggunakan software, dan software ternyata lebih menggunakan pada yang kedua ini. Nah, kalau Anda mau yang kombinasi pertama nggak apa-apa, karena jawabannya juga benar. Anda mau menggunakan yang kedua, ini juga nggak apa-apa, sama, karena jawabannya sama-sama benar. Nah, oke, ya. Nah, asumsi yang nomor 2, begitu pula dengan penugasan untuk layar. Anda dapat memilih antara Zoro atau Sanji karena mereka sama-sama baik dalam spesialisasi tugasnya. Nah, dalam layar nih ya, kan Luffy, Nami, Usopp, dan Chopper dia kan sudah memiliki pekerjaan. Sementara yang layar ini akan diperebutkan antara Zoro atau Sanji. Nah, dua-duanya juga sama-sama baik nih guys. Nah, tapi mana yang dipilih? Mana yang dipilih? Nah, tetapi Anda dapat memilih berdasarkan tabel yang pertama, di mana kemampuan Zoro dalam mereparasi layar adalah 15 dan kemampuan Sanji dalam mereparasi layar adalah 16. Maka Anda dapat memilih Sanji dalam mereparasi layar. Nah, Sanji di sini. Nah, meskipun sama-sama 0, tetapi pada tabel pertama, Zoro ini memiliki kemampuan 15 dan Sanji 16, lebih tinggi. Jadi meskipun sama-sama 0, sama-sama efektif, sama-sama spesialis, tapi Anda bisa memilih yang Sanji karena memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada Zoro. Nah, mungkin yang kombinasi yang 1-2 ini juga disesuaikan dengan keadaan tabel yang pertama, di mana sistemnya, softwarenya ini lebih memilih kombinasi yang kedua. Mungkin karena dilihat dari angka awalnya, di mana Usopp untuk deck utama, Luffy untuk lunas kapal, dan Chopper untuk yang buritan kapal di sini, mereka lebih memiliki nilai kompetensi yang lebih baik daripada yang lainnya. Nah, oke. Sementara Zoro, karena pekerjaannya semua sudah terisi, Zoro tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, yang asumsi ketiga yang tidak dapat digantikan adalah penugasan Nami pada sistem kemudi, karena tidak ada substitusinya. Oke, ini ya. Oke. Ini saya hentikan dulu. Kita balik lagi ke slide. Nah, di sini yang dipilih oleh softwarenya sesuai dengan yang kita hitung tadi ya. Nah, itulah konsep dummy untuk objektif minimasi dan maksimasi. Memang agak ribet sih. Kalau sudah menggunakan dummy, maka selain Anda harus paham mengenai mekanisme algoritmanya, Anda juga memerlukan intuisi atau pengetahuan lainnya ya, untuk menilai mana yang paling efektif, yang paling efisien dalam mengerjakan tugas, menugaskan seorang karyawan untuk mengerjakan sebuah tugas tertentu. Oke,
slide-nya sudah selesai. Dan seperti biasa, ada tugas di sini. Nah, silakan Anda tentukan apakah soal tugasnya ini menggunakan objektif minimasi atau maksimasi. Oke? Materinya cukup sekian. Kita ketemu lagi pada materi yang lebih seru pada pekan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.